Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Baik ya? Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar kita berjalan dengan lancar. Silahkan duduk dengan tenang, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar hari ini ya. Oke, baiklah sekarang kita akan mulai pelajaran hari ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Apakah ada yang sudah tahu sedikit tentang keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat ini? Ada yang mau berbagi? Semuanya boleh menyampaikan pendapat ya anak-anak. Tidak ada ya? Oke, baik. Mari kita lihat bersama-sama materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini tentang keragaman sosial budaya di masyarakat. Oke, yang pertama. Keragaman sosial budaya. Keragaman sosial budaya di masyarakat ini merujuk pada beragamnya nilai, norma, kepercayaan, dan tradisi, dan praktik yang ada dalam suatu komunitas. Jenis-jenis keragaman sosial budaya termasuk keragaman etnis, agama, bahasa, gender, status sosial, dan budaya ya. Jadi di sini kita beragam. Nah, kita mempunyai banyak suku dan lain-lain. Oke, slide selanjutnya. Keragaman sosial budaya tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bahasa yang digunakan, agama yang dianut, dan tradisi yang dijalankan. Bahasa yang digunakan mencerminkan keberagaman budaya dan asal-usul etnis masyarakat. Agama yang dianut mencerminkan keberagaman keyakinan spiritual dan ritual. Tradisi yang dijalankan mencerminkan warisan budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Seperti yang ada pada gambar di sini ya teman-teman. Anak-anak sekalian, kita bisa melihat di sini ada berbagai macam suku, seperti suku Batak, suku Dayak, suku Melayu, ya teman-teman. Anak-anak ya. Oke, yang selanjutnya. Penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat. Jadi kita sebagai penerus bangsa ini, kita harus tahu betapa pentingnya bagi kita semua untuk memahami dan menghargai keberagaman sosial budaya yang ada di masyarakat, juga ada di sekitar anak-anak ya, sekitar lingkungan kalian masing. Nah, apa gunanya? Mengapa penting? Ya, yang pertama, karena kita dapat meningkatkan pemahaman dan toleransi antar individu dan kelompok. Jadi di sini artinya memahami keragaman budaya, membantu mengurangi prasangka dan stereotip yang mungkin timbul, serta memperkuat hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, memperkaya pengalaman dan perspektif untuk menghargai keragaman sosial budaya, membuka kesempatan untuk belajar dari pengalaman dan perspektif orang lain, sehingga memperkaya pemahaman dan pandangan dunia terhadap kita. Ya, di sini kita harus saling menghargai budaya-budaya yang
dapat membuka kesempatan untuk kita belajar. Karena budaya itu kan bermacam-macam ya. Jadi kita budaya itu bisa menambah pengetahuan kita seperti oh ternyata budaya Dayak ini mempunyai tradisi seperti ini. Budaya Jawa mempunyai tradisi seperti ini. Itu menambah wawasan kita. Juga membuat kita belajar bahwa masyarakat ini sangat meluas. Masyarakat ini sangat bermacam-macam. Jadi kita dapat belajar dan memperkaya pengalaman dan perspektif kita. Yang ketiga, slide ketiga. Oke, ini ternyata lanjutan dari materi yang sebelumnya, mempromosikan inklusi sosial. Seperti mengakui dan menghargai keragaman sosial budaya, berkontribusi pada menciptakan lingkungan yang inklusif dan merangsang partisipasi aktif dari semua anggota masyarakat. Memperkuat identitas budaya, menghargai keragaman budaya, memperkaya identitas budaya masyarakat, dan membantu melestarikan warisan budaya yang berharga. Nah, dengan kita memahami dan menghargai budaya, kita dapat memperkuat identitas suatu budaya. Ya. Dengan mempelajarinya dan memahaminya, kita dapat memperkaya identitas budaya masyarakat kita. Kita juga dapat melestarikannya. Tidak harus satu suku anak-anak. Kita juga dapat melestarikan budaya suku lainnya, seperti dalam acara-acara atau kegiatan-kegiatan di sekolah. Pada misalnya pada saat peringatan Hari Kartini. Hari Kartini kan biasanya kita pakaiannya itu kan pasti memakai kebaya, ya. Itu seperti memperkuat identitas suatu budaya bahwa Kartini itu memakai budaya dan Kartini itu memakai pakaian kebaya. Kebaya ini identik dengan Jawa. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya, mendorong perdamaian dan kerjasama, penghargaan terhadap keragaman sosial budaya, mendorong pembangunan dan perdamaian, kerjasama dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Oke, mendorong kerjasama, mendorong perdamaian. Oke, slide yang selanjutnya. Baik, ada di sini jenis keragaman budaya. Jenis keragaman budaya ini ada apa saja? Yang pertama, bahasa. Di sini bahasa beragam bahasa dan dialek yang digunakan oleh penduduk lingkungan sekitar, mencerminkan keragaman latar belakang etnis, geografis, dan budaya. Oke, anak-anak di sini semuanya pasti berasal dari daerah yang berbeda-beda kan? Ada yang berasal dari Jawa, berasal dari Ketapang, misalnya seperti Ibu, berasal dari Medan, tentu bahasanya berbeda-beda. Ada yang menggunakan bahasa Dayak, bahasa Melayu, bahasa Chinese, bahasa apa lagi? Bahasa Madura, banyak ya. Nah, karena kita di sini beragam semua. Tapi beragam dalam artian satu, karena Bhinneka Tunggal Ika kita apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Selanjutnya ada agama. Keberagaman keyakinan agama yang dianut oleh penduduk di sekitar termasuk berbagai praktik keagamaan, ritual, dan perayaan agama yang unik. Oke, di sini kita ada berapa agama ya yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Yang
diakui di Indonesia, ada berapa agama ya, anak-anak? Ada yang bisa jawab? Oke, masih malu-malu. Ya, agama yang diakui di Indonesia ada 6 agama. Apa saja? Agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Anak-anak di sini pasti memiliki teman-teman yang berbeda-beda kan agamanya, karena tentunya berasal juga dari daerah. Selanjutnya ada adat istiadat. Adat istiadat ragam tradisi, adat, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, mencakup cara berperilaku, upacara adat, dan norma sosial yang berbeda. Di sini kan berbagai suku pasti berbeda-beda adat istiadatnya ya, seperti Dayak. Dayak itu ketika menikah biasanya ada acara namanya itu apa ya? Tuak berputar, minum apa? Tuak berputar itu kita seperti minum tuak secara bergilir. Itu adat istiadat Dayak ketika menikah. Biasanya seperti itu. Kalau adat istiadat Jawa, ada yang tahu adat istiadat Jawa ketika menikah? Ayo, jangan takut anak-anak, kita bebas menyampaikan pendapat ya. Karena kita di sini juga berdiskusi. Adat Jawa ketika menikah ada siraman. Siraman, ada pasang tarup, berbagai macam ya anak-anak. Terus ada Chinese. Chinese kalau menikah biasanya Chinese kalau menikah itu pakai apa nama bajunya itu ya? Lupa ibu. Kalau Chinese tuh sangjit. Biasanya Chinese itu ada sangjit juga ada pakaiannya. Itu biasa berasal dari komunitas Tionghoa. Oke, kita lanjut. Tradisi. Tradisi ini hampir sama dengan adat istiadat ya anak-anak. Beragam praktik tradisional yang dijalankan oleh masyarakat tempat, termasuk festival, ritual, dan acara budaya yang merayakan warisan identitas budaya. Oke, slide selanjutnya. Ya, di sini ada seni dan budaya. Keragaman seni dan budaya yang tercermin dalam berbagai bentuk seni, karya seni, pameran seni, dan pertunjukan budaya yang memperkaya kehidupan masyarakat. Seperti yang barusan ada di Pontianak, Gawai Dayak Pontianak. Gawai Dayak Pontianak itu kan ada banyak pameran ya. Pameran ada yang jual gelang-gelang rotan, itu kan termasuk karya seni, budaya. Ada yang jual pakaian adat Dayak. Ada yang jual apa lagi ya? Keris-keris Dayak, banyak ya anak-anak. Jadi bermacam-macam seni dan budaya kita untuk memperkaya kehidupan kita di masyarakat. Selanjutnya makanan. Makanan, variasi kuliner dan hidangan tradisional yang ditemukan di lingkungan sekitar mencerminkan beragamnya budaya kuliner dan warisan masakan dari berbagai daerah. Oke, seperti ada yang tahu bubur pedas? Bubur pedas asalnya dari mana? Bubur pedas asalnya dari Sambas, khas Sambas. Enak sekali ya anak-anak ya, bubur pedas ada yang udah makan loh. Bubur pedas ini dia identik dengan biasanya sayur-sayuran ya. Anak-anak ditambahkan ubi, ada
berbeda-beda sih. Cuma kalau yang biasa ibu makan itu kalau yang khas Ampas ada kacang, ada ubi, banyak. Terus ada kuliner apa lagi? Kuliner-kuliner tradisional di sekitar kita. Ada tempe, ada lumpia, ada rawon. Banyak. Kalau masalah makanan ini sangat beragam, sangat banyak dari berbagai macam daerah sesuai khasnya. Kalau ibu di Ketapang yang paling khas itu makanannya kulinernya itu biasa sambal ala-ala, tapi biasa orang sebutnya ala-ala itu makanan khas Ketapang. Hanya diolahnya tuh dibuat sambal ala-ala. Itu enak sekali anak-anak. Biasa kita tinggal pesan lewat sosial media seperti Shopee atau Instagram. Juga ada kerupuk di Ketapang amplang. Amplang juga khas Ketapang. Banyak ya anak-anak dari berbagai macam daerah beda-beda dari kuliner. Ada pakaian dan mode selanjutnya. Pakaian dan mode, ragam pakaian tradisional, kostum, dan mode busana yang dipakai oleh penduduk mencerminkan keberagaman budaya, adat istiadat, preferensi fashion masyarakat setempat. Wah, pakaian adat yang biasa terlihat, pakaian Chinese, baju apa? Baju koko, yes, baju Shanghai. Kalau baju adat Melayu itu baju kurung. Juga ada kostum Dayak, kebaya yang khas Jawa. Berbagai macam, juga ada pakaian adat Papua yang berasal dari daerah Papua. Yang selanjutnya upacara. Upacara perayaan beragamnya upacara perayaan dan festival yang dirayakan oleh masyarakat, termasuk acara pernikahan, ulang tahun, perayaan keagamaan, dan festival budaya. Jadi berbagai macam ya anak-anak perayaan upacara ini sesuai dengan daerahnya masing-masing dan sukunya masing-masing. Slide selanjutnya. Musik dan tarian. Diversitas dalam musik tradisional, alat musik dan tarian yang dipraktikkan oleh penduduk setempat mencerminkan kekayaan warisan musik dan keragaman tari dari budaya. Di sini musik-musik yang biasa kita dengar kalau ada Jawa itu ada angklung. Kalau Dayak ada tape. Kalau alat musik Melayu apa? Alat musik Melayu ada rebana, serunai. Kalau Chinese ada kecapi. Jadi berbagai macam musik, tarian berbagai macam suku itu berbeda-beda dan beragam yang mencerminkan warisan budaya kita. Tempat ibadah yang selanjutnya, keragaman tempat ibadah dan rumah ibadah yang ada di sekitar.
mencakup berbagai macam tempat peribadatan seperti masjid. Di sini masjid untuk masyarakat yang beragama Muslim, gereja untuk masyarakat yang beragama Katolik, kuil untuk masyarakat yang beragama Konghucu ya, kuil. Kuil untuk masyarakat yang beragama Hindu, anak-anak. Jadi kuil ini ternyata untuk masyarakat yang beragama Hindu. Kalau vihara untuk masyarakat yang beragama Buddha. Kalau pura, pura ini untuk umat yang beragama Hindu juga. Oke, jadi Hindu dan kuil ini sama-sama untuk agama apa tadi? Untuk orang yang beragama Hindu ya, kuil dan pura. Materi Ibu yang Ibu sampaikan pada hari ini cukup ya anak-anak. Baik, kita tutup pelajaran pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan memberikan tugas masing-masing kepada anak-anak untuk dibawa pulang. Tugasnya di sini ada kalian diminta untuk mengidentifikasi keragaman sosial budaya di masyarakat. Di sini ada jenis-jenis ada 3 macam soal di sini. Apa jenis-jenis keragaman sosial budaya yang kamu temui di sekitarmu? Jadi sudah kita pelajari. Kedua, bagaimana keragaman sosial budaya tersebut tercermin dalam bahasa yang digunakan, agama yang dianut, dan tradisi yang dijalankan. Ketiga, mengapa penting bagi kita untuk memahami dan menghargai keragaman sosial budaya di masyarakat. Oke, anak-anak boleh menjawab sesuai materi yang sudah kita pelajari hari ini, sesuai pemahaman anak-anak masing-masing ya. Juga di sini tugas kedua, amati lingkungan sekitarmu dan isi tabel di bawah ini dengan jenis-jenis keragaman sosial budaya yang kamu temui dan berikan deskripsi singkat untuk setiap jenis keragaman budaya. Ada bahasa, agama, adat istiadat, tradisi, seni, makanan, pakaian, dan mode, upacara dan perayaan, musik dan tarian, tempat ibadah. Oke, ini semua sudah kita pelajari dalam materi yang Ibu sampaikan. Baik anak-anak, Ibu tutup pelajaran pada hari ini. Apakah ada pertanyaan mengenai materi hari ini? Jika tidak, Ibu harap kalian semua sudah paham tentang keragaman sosial budaya yang ada di masyarakat kita. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa.